Selamat pagi anak-anak calon peserta didik baru semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya Bapak bisa menyampaikan beberapa hal penting terkait kegiatan MPLS yang sering sekarang disebut dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, setelah kalian semua melewati proses PPDB yang begitu panjang, ada yang diterima lewat jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, ada juga lewat jalur sonasi, dan terakhir ada yang diterima lewat jalur ranking nilai raport. Nah, pada akhirnya kalian semua bisa diterima di SMA Negeri 3 Amblapura. Untuk itu, Bapak ucapkan selamat bergabung di Trismapura SMA Negeri 3 Amblapura. Ke depan, Bapak harapkan kalian semua bisa menjadi siswa teladan, berprestasi, mampu menjaga nama baik sekolah, dan juga mampu mengharumkan nama Trismapura di segala ajang lomba, baik akademik dan juga non-akademik, sehingga nama SMA Negeri 3 Amblapura akan dikenal masyarakat secara luas. Dalam tahap selanjutnya, sebelum kalian resmi bisa diterima di SMA Negeri 3 Amblapura, peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS. Perlu Bapak tekankan bahwa kegiatan MPLS bagi peserta didik baru sangat penting diikuti karena memiliki beberapa tujuan. Jadi diantaranya adalah 1. Untuk mengenali potensi diri peserta didik baru, juga mampu membangun suasana ramah, nyaman, aman, dan menyenangkan bagi calon peserta didik baru. Dan yang ketiga adalah kegiatan MPLS ini dilakukan dengan tujuan sebagai ajang melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan di antara keluarga besar Trismapura. Nanti kalian semua harus mengikuti beberapa materi dalam kegiatan MPLS. Ya, di antaranya ada nanti materi kepramukaan, materi tata krama siswa, cara belajar efektif, pendidikan karakter, dan yang terakhir mungkin materi wawasan wiyata mandala. Jadi Bapak pada kesempatan ini adalah akan memberikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Nah, mungkin materi ini setiap kali memasuki jenjang sekolah baru akan selalu diberikan. Ya, baik, langsung saja Bapak sampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, wawasan wiyata mandala. Pertama, kalian harus mengetahui apa itu wawasan wiyata mandala. Jadi wawasan itu berarti cara meninjau, cara memandang, dan juga cara melihat terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata itu berarti pendidikan, mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi dengan demikian, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah itu adalah tugasnya mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan dengan tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali,
mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan juga menyampaikan nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena memiliki misi pendidikan. Nah, bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Jadi ada 5 komponen penting. Pertama, yaitu peran kepala sekolah, kemudian peran guru, kemudian peran sivitas akademika, peran murid, dan juga terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Jadi peran kepala sekolah di sini adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian kepala sekolah dihormati dan juga berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan juga pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan tata tertib. Selanjutnya, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antar guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, dan lain-lain. Kita lanjut yang kedua, peran guru. Di sini peran guru adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian menjadi tauladan di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Keempat, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan juga oleh warga sekolah. Kita lanjut yang ketiga, peran sivitas akademika. Jadi, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan yang lainnya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Selanjutnya, yang keempat adalah peranan murid. Jadi peranan murid di sini ada beberapa hal. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan juga kepada teman, selalu belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Dan selanjutnya adalah menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru,
wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, memelihara lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah peranan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mendukung sekolah. Peran pertama yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu harus menerapkan yang namanya 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan terakhir 7 adalah ketertiban. Selanjutnya, materi wawasan wisata Mandala berisi tentang penggunaan sekolah. Jadi, sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan. Yang pertama, untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Dua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Tiga, propaganda politik atau tempat berkampanye itu tidak boleh diselenggarakan di sekolah. Kemudian syuting film atau sinetron, kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, selanjutnya mekanisme pelaksanaan wisata Mandala. Ada yang namanya tahap preventif, artinya tahap pencegahan. Jadi di sini yang pertama, tindakan yang dilakukan adalah selalu memelihara sekolah melalui 7K yang sudah Pak sampaikan tadi. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat masa orientasi siswa. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Kemudian yang B, ada tahap represif. Jadi tahap represif ini dilaksanakan dengan cara pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus tersebut yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, selalu mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai daftar tertib yang berlaku. Baik, demikianlah materi dari wawasan wisata Mandala. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diikuti, dimengerti, dan disikapi dengan baik. Apabila ada penyampaian salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak akhiri, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Om Santi 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 Om.